Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan kepada kita semua. Selanjutnya salat bering salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak syafaatnya akan kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz semua apa kabar? Tentu kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tapi jangan lupa protokol kesehatan, memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak Ustaz semua, adapun materi pembelajaran kita kali ini yaitu membicarakan tentang larangan-larangan sewaktu berihram. Untuk itu, mari kita saksikan video pembelajaran yang berikut ini. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, setelah tadi kita melafadzkan niat labbaik Allahumma umrotan, maka mulailah berlaku larangan-larangan ihram. Tidak boleh memakai pakaian biasa untuk jamaah laki-laki. Tadi sudah saya singgung, bapak tidak boleh pakai pakaian lain kecuali kain ihram. Pak, ini apa maksudnya kok dalam kurung berjahit? Berjahit ini maksudnya kain yang dibentuk jadi pakaian dengan dijahit. Bukan masalah jahitannya sebenarnya, tapi bentuk pakaiannya. Nggak boleh memakai kain yang dibentuk menjadi pakaian, nggak boleh. Hanya boleh 2 lembar ini. Pak, saya punya celana dalam nggak ada jahitannya, gimana Pak? Karena saya beli di Singapura. Saya periksa keliling celana dalam itu kok nggak ada jahitannya Pak. Boleh nggak dipakai? Tetap nggak boleh, karena itu sudah membentuk pakaian. Pak, gimana kalau saya pakai itu Pak, kayak popok bayi, tapi ukuran bapak-bapak yang diikat, ya diikat kanan, diikat kiri, kan itu nggak ada jahitannya Pak. Nah, ini masuk area ikhtilaf. Ikhtilaf itu perselisihan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak boleh. Karena itu ngakali, akal-akalan biar jadi pakaian. Daripada masuk area perselisihan, mendingan nggak usah dipakai, udah apa adanya saja, seperti tuntunannya. Kecuali memang bapak punya penyakit yang harus pakai celana dalam, seperti turun berok atau hernia. Kalau nggak pakai celana dalam kesehatan sakitnya tambah parah. Berarti itu dalam kondisi darurat. Segala hal yang darurat itu dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika tidak ada yang darurat, normal-normal saja, sebaiknya ikuti saja aturannya. Tak boleh pakai pakaian yang lain kecuali kain ihram. Nah ini Pak, saya punya gesper ada jahitannya, boleh enggak? Enggak masalah. Itu bukan pakaian, itu aksesoris. Ada jahitannya boleh. Sendal saya ada jahitannya Pak, enggak apa-apa. Sambil tawaf nanti saya nyangklong tas, ini tas saya ada jahitannya, boleh. Pakai kacamata, pakai jam tangan, pakai cincin, nggak masalah. Itu bukan pakaian, itu aksesoris. Kalau urusan pakaian yang membalut badan ini hanya 2 lembar kain untuk laki-laki. Kemudian tidak boleh memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki, menutupi tumit. Ini untuk laki-laki. Jadi bapak nanti kalau pakai kain ihram, bapak supaya pakai sendal. Ya Pak, pakai sendal. Sendal gunung boleh, sendal jepit boleh, sendal selop juga nggak apa-apa. Yang penting tumitnya kelihatan, mata kakinya juga kelihatan. Ada kondisi darurat. Ada memang orang itu yang punya penyakit, entah namanya sakit apa saya tidak tahu. Sakitnya itu kalau nginjek marmer, nginjek lantai dingin itu kayak ditusuk-tusuk. Nah, jadi kemana-mana harus selalu menggunakan kaos kaki. Kalau enggak dia tersiksa. Nah, ini kembali kondisi darurat. Ya enggak apa-apa, itu dimaafkan oleh Allah. Tapi dalam kondisi normal, ya udah ikuti aturannya. Ya. Kemudian tidak boleh menutup kepala dengan segala sesuatu yang nempel di kepala, melekat di kepala. Pakai topi, pakai peci, pakai songkok, ya,
Pakai sorban untuk jamaah laki-laki dilarang ketika sudah berpakaian ihram. Jadi ini kepala harus dalam keadaan terbuka. Kalau nggak nempel di kepala boleh nggak? Boleh. Contoh, pakai payung, menutupi kepala dengan payung. Itu kan nggak nempel di kepala dan itu juga bukan pakaian yang nempel di kepala, nggak masalah. Berteduh di bawah pohon boleh. Yang nggak boleh itu peci, sorban, songkok, ini ya. Kemudian untuk jamaah wanita tidak boleh memakai cadar. Tadi sudah saya sebut di awal, pakaian ihram jamaah wanita itu menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nggak boleh pakai cadar. Lalu apalagi larangan untuk jamaah wanita tidak boleh memakai sarung tangan yang menutupi semua jari tangan. Kalau sarung tangan buat sholat tidak termasuk ini. Maksudnya itu sarung tangan yang full sampai telapak tangannya pun ketutup. Lalu tidak boleh memakai wewangian. Ini untuk laki-laki maupun perempuan. Semuanya tidak boleh memakai wangi-wangian di badan maupun di pakaian ihramnya. Kecuali yang sudah dipakai sebelum berpakaian ihram. Waktu mandi ihram pakai sabun wangi boleh. Ketika kain ihram dikenakan badannya masih wangi gara-gara mandi tadi, boleh, enggak apa-apa. Habis mandi ihram pakai deodoran misalkan wangi, pakai minyak rambut, enggak apa-apa. Sebelum pakai ihram, habis mandi ihram ya, sebelum pakai ihram boleh. Yang enggak boleh itu nanti larangan ini berlaku setelah kain ihram dikenakan, terus Bapak Ibu sudah melafadzkan niat labbaik Allahumma umratan, berlaku nih. Jangan lagi sentuh-sentuh yang wangi-wangi. Sabun wangi segala macam ya. Parfum apalagi, parfum minyak wangi. Kalau minyak kayu putih gimana Pak? Boleh. Bapak Ibu niatnya pakai minyak kayu putih kan bukan untuk supaya badannya wangi kan? Untuk obat ya. Kalau obat itu nggak masalah. Niatnya untuk obat, niatnya untuk mencuci. Itu kain ihram dicuci pakai sabun, deterjen, ada aroma wanginya nggak apa-apa. Niatnya membersihkan kotoran. Tapi setelah selesai dicuci, Bapak Ibu campurkan pewangi pakaian. Niatnya apa? Biar wangi, ya itu yang nggak boleh. Jadi nggak boleh sengaja menggunakan wangi-wangian untuk menikmati aroma wanginya. Kalau zaman dulu Rasulullah, zaman Nabi, nggak boleh pakaian ihram diolesi dengan minyak wangi. Sekarang zaman canggih bukan diolesi lagi, dicampur di mesin cuci. Begitu sudah selesai kering, wangi. Wanginya deterjen boleh, tidak masalah. Tapi wanginya pewangi itu yang tidak boleh, karena niatnya supaya wangi. Mencukur rambut dan memotong kuku. Tidak boleh membunuh binatang, kecuali binatang fasik atau binatang buas. Ya, singa, serigala, ular, kalajengking. Ya. Tidak boleh melaksanakan akad nikah. Tidak boleh berkata atau berbuat yang membangkitkan syahwat. Ini namanya rafas nih, rafas. Gak boleh berbuat, bersikap, bertingkah laku yang membangkitkan gairah syahwat. Hatta itu seorang suami dan istri ketika sudah berpakaian ihram harus dijaga. Nanti kalau Bapak Ibu di dalam bis duduk berdekatan suami istri, kok kira-kira ada masalah, mungkin ya Bapak mendingan pindah aja, ya ngomong baik-baik supaya istrinya nggak tersinggung. Bu, aku tak pindah ya. Kenapa Pak? Aku kalau deket-deket kamu nyetrum. Ya pindah. Pindah kemana Pak? Aku tak duduk dengan bapak-bapak aja. Bapak pindah. Duduk di kursinya bapak-bapak. Sudah duduk di kursinya bapak-bapak. Loh kok nyetrum juga? Segera periksa, itu bahaya. Nah berarti ada kelainan. Nah jadi ini kelihatannya bercanda sepele tapi ini penting Pak Ibu. Penting. Mungkin ada yang berangkatnya nggak sama istri, nggak sama suami. Bapak berangkat sendiri, istrinya di rumah, sudah pakai ihram. Usuk, labbaik Allahumma labbaik, tak HP. Ada WA dari istrinya. Sayang, lagi apa? Aku kangen, peluk dong. Kondisi berpakaian ihram dapat WA dari istrinya seperti itu, langsung nyetrum, sereng gitu kan. Udah, jangan diteruskan. Bilang ke istrinya, aku lagi pakai ihram, nggak boleh gitu-gituan. Udah, Nah, jadi hal-hal pikiran-pikiran seperti itu nggak boleh. Sampai nih terjadi waktu di Mina. Waktu di Mina, Yaumut Tarwiyah, itu kan yang namanya bapak-bapak kan di kondisinya masih berpakaian ihram.
terus musim panas. Jadi Bapak sering pakai ihram itu atasnya dibuka, dilepas atau dikalungkan ke leher. Jadi badannya ini terbuka, tapi pusernya tetap ketutup. Itu sampai ada ibu-ibu yang curhat, bukan curhat ya, apa laporan apa gimana ya, kepada salah satu pengurus di Arnareka, ngomong, Bu, Bapak itu Bu, ya Allah dadanya bidang banget. Alangkah ini enaknya dan nyamannya kalau aku bersandar di situ ya Bu ya. Ya Allah, itu sedang kondisi berihram, pikirannya sampai ke situ-situ, ngeres. Ya. Jadi hal-hal yang seperti itu termasuk rofas, nggak boleh dilanjut teruskan, nggak boleh, harus di stop, nggak boleh. Itu termasuk berhubungan suami istri juga nggak boleh ketika sedang berihram. Ketika sedang berihram hubungan suami istri nggak boleh, padahal kan halal tuh, tetap nggak boleh, namanya rofas nih. Tidak boleh berkata kotor, mencela, mengumpat, marah-marah, berdebat. Ini dalam kategori dalam bahasa Al-Qur'annya jidal, nggak boleh jidal, berdebat, yel-yelan. Mungkin kalau dengan orang lain, jamaah lain sih bisa nahan diri. Ini kadang-kadang yang sering terjadi justru malah yang suka yel-yelan ini suami istri. Wah, yel-yelan. Ibu itu kemana, dibangunkan nggak bangun-bangun. Aku sudah siap dari tadi, katanya mau ke masjid bareng. Cepet ini, keburu ditutup masjidnya. Iya ya Pak, sabar nah Pak, kan haji itu harus sabar loh. Suami istri yel-yelan. Ada lagi yel-yelan waktu keluar dari Masjid Nabawi, katanya janjian nunggu di pintu 25. Sang ibu udah nunggu sampai kering, bapak nggak keluar-keluar. Nyampe rumah marah lagi, bapak ini gimana, kalau janjian komitmen dong, kalau ketemu di pintu 25, ketemu di pintu 25. Ya tadi aku udah di pintu 25, kamu nggak ada. Oh, udah macam-macam ribut. Nah, jadi bapak ibu ini dijaga, hati-hati nih. Kelihatannya sepele, tapi kalau nggak saling menahan diri, nanti akan gampang kepancing emosi. Setan itu pinter. Karena haji itu pahalanya besar, setannya juga besar, ganggunya juga pol-polan. Maka kita juga perjuangan sabarnya harus besar juga, supaya terhindar nggak sampai kita berkata kotor, mencaci maki, mencela. Mohon maaf, yang biasanya kalau marah-marah itu anggota kebun binatang keluar semuanya, maka di sana ditahan. Udah, kadang-kadang orang itu temperamental itu ada, itu sudah dari sononya memang, udah temperamen. Bahkan dari lahir pun dia tuh mukanya udah cemberut. Muka begitu lahir tuh mukanya udah cemburu. Ini bisa ditebak ini, kalau gede ini suka gampang marah-marah ini. Sampai haji pun nggak bisa menahan diri, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah. Itu sudah karakter saya. Oke, karakter boleh karakter, tapi ketika sedang berhaji, ayolah, kan bisa. Kita diberi akal pikiran, maksudnya untuk mengendalikan hawa nafsu kita, bisa kita latih. Jadi hindari, karena apa? Sayang kalau sekali-kalinya kita pergi haji, entah kapan lagi bisa ngulang, nggak tahu. Kalau sampai ternodai, terkotori dengan hal-hal yang seperti ini, ditahan aja udah. Kalau kita usaha sungguh-sungguh, Allah pasti kasih kekuatan. Kemudian tidak boleh berbuat maksiat. Maksiat apapun nggak boleh di sana. Itu yang disebut dengan fusuk. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Nggak boleh rofas, nggak boleh jidal tadi, eyel-eyelan, bantah-bantahan, dan nggak boleh fusuk, berbuat segala macam maksiat. Oke, ini intinya ya. Nanti insya Allah dalam perjalanannya ke sana akan kita ulang sampai mengerti. Terima kasih Ustaz ucapkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.